Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita mulai khataman Quran ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi khatamannya kita bikin santai, bikin rileks, bikin ada doa, ada afirmasi, ada kemudian sholawat, istighfar dan tasbihnya nanti. Dan insya Allah ini nggak menyalahi. Ya, kita nggak perlu a'udzu lagi. Jadi setiap satu ayat nanti ada doa. Ya. Kemudian ada sitnya begitu. Terus muter aja begitu. Insya Allah mudah-mudahan Allah kabulin dan menjadi keberkahan buat Indonesia, keluarga dan anak turunan kita semua insya Allah. Baik, kita mulai dari suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, minta ampun, minta dimaafin, minta ridho, minta naik derajat, senantiasa ditolong, dibantu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Bismillahirrahmanirrahim. Semua bisa dapat apa yang dihajatin, yang dipengeni sebab Allah. Dan apapun kejadiannya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur senantiasa karena Dia Tuhan semesta alam. Segala kejadian yang ada di muka bumi Dia tahu, Dia genggam, Dia maha berkehendak, maha berkuasa, maha hebat, maha ngatur, maha kaya, maha pemurah. Insyaallah semua yang COVID negatif, amin, termasuk saya, dan semua sedunia juga sehat ya. Aman, sembuh, selamat, segar, kuat, panjang umur. Wassallallahu wa baraka wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah menegaskan dua kali dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dua kali. Yang pertama, yang percaya bahwa ayat pertama itu Bismillah, itulah Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama. Kemudian diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang kedua di ayat 3. Bahwasanya Allah kayak ngulangin gitu loh. Aku ini punya semuanya, aku ini punya segalanya. Kenapa nggak mau minta, dan aku ini sayang sama kalian semua. Aku ini ridho sama kalian semua. Aku ini mampu membantu kalian semua. Masya Allah.
Insyaallah kita yakin bahwa Allah itu benar-benar memiliki, merajai semuanya. Kekayaan ini semua ada miliknya. Apapun yang kita hajatkan, yang kita impikan, semua juga adalah di kendalinya, di tangannya, di genggamannya. Insyaallah mudah-mudahan dengan rahman rahimnya Allah tolongin kita semua. Amin. Kabul semua hajat, selesai semua masalah, dan kecapai semua impian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabi wa ummatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Setiap ayat saya sampaikan sedikit tadabburnya dan sekaligus tambah doanya, dan ditutup dengan salawat. Salawatnya ditambah dengan adada khalqik, supaya sekali baca doa dan salawat serta ayat per ayatnya tadi itu seakan-akan kita baca ya sebanyak bilangan makhluknya Allah seluruh jagat raya ini. Masya Allah. Waridho nafsik, sebanyak juga yang Allah kehendaki. Kemudian wazinata arsy, seberat seluas sebesar arasnya Allah. Wa midada kalimat, dan sebanyak bilangan kalimat Allah. Padahal kalimat Allah itu nggak ada yang bisa menuliskan ulang, nggak tahu banyaknya. Di dalam surah Al-Kahfi Allah bilang kalau lautan, seluruh lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimatku, kata Allah. Keburu habis tuh air laut semua itu. Kalaupun kalian menghadirkan lagi seluruh air laut dari seluruh lautan. Masya Allah. Jadi kita baca ayat, baca doa, berselawat, seakan-akan sebanyak itu insya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Ayat yang keempat, suratul Fatihah. Maliki yaumiddin. Setelah Allah memakai dua kali Ar-Rahman, dua kali Ar-Rahim, Allah kemudian memakai Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna, Malik, pemilik, tunggal, penguasa tunggal, raja satu-satunya, pengendali satu-satunya, penguasa satu-satunya. Yaumiddin, hari pembalasan. Saya senang dengan tinjauan feminisme ya, feminisme, bahwa Allah menyebut Malik Yaumiddin ini dengan dasar Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi jangan takut ya, kita melihat Allah tuh bukan raja yang bengis, bukan penguasa yang jahat, bukan kemudian pengendali yang zalim. Kita bakalan dihancurin, bakalan kayak apa gitu. Yang penting dari sejak di dunia kita tahu bahwa Malik yang nanti menguasai hari pembalasan itu Malik yang apa? Yang Rahman, yang Rahim. Raja yang maha pemurah, raja yang maha pengasih, raja yang maha membagi, dan raja yang maha mencintai. Ya Allah, mudah-mudahan se-Indonesia ya, sedunia, keluarga dan semua anak keturunan hingga akhir zaman beriman ya, beriman, berilmu, taat, saleh-salehah, aman dan selalu melindungi, hebat dan menghebatkan yang lain, bahagia dan membahagiakan yang lain, senang dan menyenangkan yang lain, terjaga dan menjaga yang lain, selamat dan menyelamatkan yang lain, semangat dan menyemangati yang lain, kaya dan mengayakan yang lain, berilmu dan berpengaruh, luas, kuat, powerful, penuh ridho dan berkah dunia akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin adada khalqik
wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Kita berangkat ke ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika ada orang bilang jangan minta-minta sama Allah, itu menurut saya kurang tepat. Apapun itu permintaannya, nggak ada batasan dari Allah. Mau minta gadget, notebook, minta informasi saham apa pagi ini, minta dunia gitu loh, minta duit, minta rumah, minta mobil, apa aja. Ya. Sebab di surat 1 ya, ayat 5 Allah bilang kok, Allah tahu kita tuh pasti perlu, pasti butuh, pasti pengen sesuatu. Kayak saya hari ini pengen, kemudian nanti swab negatif. Oke. Kemarin positif. Alhamdulillah ala kulli hal. Terus pengen yang lain-lain. Karena Allah tahu kita itu punya permintaan, punya hajat, punya masalah, punya keperluan, kebutuhan. Belanja dapur, jajan anak, sekolah, nyantren, kuliahnya anak, biaya nikahnya anak, dan lain-lain keperluan dan kebutuhan di dunia. Maka Allah menyiapkan dirinya gitu ya, sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Malik. Dia yang punya, dia yang berkuasa, tapi dia mau diminta, Maha Pemurah. Dan bahkan disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, yang penting ibadahmu mana. Kosakata iyyaka na'budu bareng dengan wa iyyaka nasta'in, enggak dipisah, satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak dipisah, satu ayat. Artinya tempel ibadah-ibadahmu dengan doa-doamu. Dan jangan berdoa kecuali juga ada ibadah, apapun itu ibadahnya. Baca Quran misalnya, bertasbih, berzikir misalnya, bersedekah misalnya, baik sama orang tua, nyuci piring, ya, betulin mobil motor tetangga, betulin sepeda tetangga kalau bisa, betulin genteng tetangga, nyapu, apa segala macam. Apa aja, masuk belajar, kerja, usaha, apa aja. Doa iringin dengan ibadah. Dan hebatnya kan, ya, di www.kuliahwisatahati.com ya, di www.kuliahwisatahati.com. Saya mengajarkan diri saya, hebatnya semua aktivitas satu hari penuh 24 jam itu dihitung sebagai ibadah tuh bisa. Dengan kalimat kecil pada Allah, ya Allah jadikan kegiatanku, keluargaku, dan semua manusia menjadi ibadah kami kepadamu ya Allah. Selesai. Habis itu susul deh sama doa-doanya. Apa kayak doanya ya. Tadi di ayat 3 kita udah baca kan doa tuh, kabul semua hajat, selesai semua masalah, tercapai semua impian gitu ya. Jadi penegasan bahwa kita boleh meminta kepada Allah itu malah dikunci sama Allah. Kamu jangan ke yang lain, kamu jangan bersandar ke yang lain, kalian jangan ngetuk pintu yang lain, kamu jangan nyari di jalan yang lain, di aku saja. Iyyaka na'budu, kita datangnya kepada Allah saja, wa iyyaka nasta'in, insyaallah. Lalu bagaimana Ustaz dengan bab ikhtiar? Ya, ikhtiar itu ibadah. Ikhtiar itu ibadah, bukan jadi Tuhan. Contoh misalnya, kita mau pergi haji, kita harus jual rumah. Ya jadikan jual rumah itu ikhtiar kita. Tapi apakah bahwa harus jual rumah? Belum tentu. Ikut tes beasiswa, ya ikhtiar lah. Persiapan yang betul, persiapan yang baik. Nah, tapi minta sama Allah. Karena ikhtiar kita itu bukan Tuhan. Tuhan itu hanya Allah. Iyyaka na'budu. Oke, doa di ayat yang ke-4, se-Indonesia, ya Allah, sedunia, keluarga-keluarga kita semua, dan anak keturunan hingga akhir zaman. Ya. Yang keempat tadi yang Malik Yaumiddin, saya ulang. Berilmu, beriman, taat, soleh, soleha, aman dan selalu melindungi yang lain, hebat dan menghebatkan yang lain, selamat dan menyelamatkan yang lain.
senang dan menyenangkan yang lain, semangat dan menyemangati selalu yang lain, kaya dan mengayakan yang lain, berilmu dan berpengaruh luas, penuh ridho dan barokah dunia dan akhirat. Tambahan dari ayat yang kelima doa, karena kita belum baca doa untuk ayat yang kelima. Ya, doanya sih bebas ya, terserah teman-teman. Satu ayat doa sholawat, itu satu ayat doa sholawat, itu satu ayat doa sholawat. Insyaallah semua wafat dalam keadaan yang husnul khatimah bila nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di tempat yang baik, di waktu yang baik, bersama orang-orang yang baik dan sedang mengerjakan yang baik yang Allah ridho. Amin. Selamat ya. Sakratul mautnya indah, mudah, ringan. Nggak ada azab sakratul maut, nggak ada azab kubur, nggak ada azab hari berbangkit, nggak ada azab padang mahsyar, nggak ada azab hari hisab. Semuanya enteng gitu. Amin. Insyaallah. Masuk surga, satu surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allahu akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Kita berangkat ke ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk pada Allah ya, yang lempeng, yang lurus, yang selamat. Ya, kerjaan kita kan minta petunjuk setiap saat ya. Nyari gitu kan, nyari rizki, nyari ilmu, nyari selamat, nyari tenang, nyari jodoh, nyari solusi masalah, nyari jawaban. Ketika kita misalkan percaya Waze, percaya Google Map, ketika kita mau menuju kepada satu tempat, kita buka tuh Google Map-nya, kita buka Waze-nya. Saya berdoa ya dengan saya mengajar ini, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan, gak jadi COVID-nya negatif, dengan doanya teman-teman semua insya Allah. Sekalian saya ngajar kan, katanya kalau COVID harus melakukan apa yang kita senangi. Nah, saya senangi ngajar, baca Quran bareng-bareng. Senang saya berdoa, senang saya mendoakan, mengajak teman-teman berdoa dan mendoakan. Masya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan begini imun naik dan dapatnya banyak gitu insya Allah. Oke. Jadi kita kan minta petunjuk ya. Bisa gak sih kita bisa dapat rumah? Mungkin. Tapi ada yang terjebak dengan utang. Kalau begitu as-siratal mustaqim tidak. Ada yang kemudian dapat jodoh tapi kayak neraka gitu. Lega rumah tangganya kayak neraka. Bisa jadi ada proses ihdina yang as-siratal mustaqimnya tidak terjadi. Nah ini harus dikembalikan dulu. Harus dikembalikan kepada apa? Kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada nggak waktu kemudian menjelang pernikahan itu ibadahnya, doa-doanya? Nah, nggak ada. Kalau nggak ada iyyaka na'budu, nggak ada iyyaka nasta'in, mana ada hidayah, mana ada petunjuk, bimbingan, ilmu, dukungan, mana ada? As-siratal mustaqimnya nggak ada. Ada nggak orang yang kemudian kerja dapat, tapi kekunci gitu di situ terus puluhan tahun, belasan tahun? Ada apa nih? Ada yang salah apa enggak? Ya alat ukurnya mulai dari bismillah, nyogok enggak, alhamdulillah, banyak syukur enggak, mana sedekah anak yatimnya, mana baik sama orang tuanya, mana bawain martabak buat orang tua, mana bagi makanan buat tetangga dan fakir miskin, mana kebersyukurannya, mana sholatnya, mana sholat sunnahnya, ada enggak gitu? Ar-Rahman Ar-Rahim enggak gitu loh. Dia menjadi juga pemurah dan penyayang enggak? Malik Yaumiddin, dia tahu nggak? Oh pekerjaan itu milik Allah. Kalau Allah udah mau lepas bisa terlepas. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Dia kemudian barengin dengan ibadah, dia barengin dengan permintaan-permintaan. Akhirnya apa yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala? Dapat tuh as-siratal mustaqim. Ada nggak orang yang kemudian usaha, kemudian jalan usahanya banyak, tapi yang hancur juga banyak. Kenapa? Ya alat ukurnya tadi.
Ada nggak iya karena budunya? Ada nggak wa iya karena nasta'innya? Ibadahnya ada nggak? Permintaannya ada nggak? Ada orang main saham, ya. Ada orang main saham. Mansur Mologi bercerita tentang prinsip-prinsip dasar Quran dan Sunnah. Nggak bicara tentang fundamental perusahaan, nggak bicara tentang teknik. Itu mah nomor 17 dah. Yang penting mah kita dulu gitu. Kalau kita iya karena budunya benar, wa iya karena nasta'innya benar. Terus kita as-siratal mustaqim, itu nawaitunya benar gitu. Ya. Kapan lagi kan saya kan ngajak yang kecil-kecil kan, pasukan 1 lot, 10 lot gitu kan. Ayo keren loh. Afirmasi kan, hanya dengan duit kecil beli saham. Kemudian kita menjadi pemilik, menjadi owner, menjadi investor. Oh, keren itu. Itu afirmasi gila-gilaan itu. Gue pemilik A, B, C, dan D gitu. Nih, gue beli sahamnya. Itu usaha ini nyangkut di harga atas. Nggak peduli kalau saya mah. Orang gue mau nolongin kok. Makin gede gue beli, makin gede gue dibagi sama Allah. Urusannya apa? Apa urusannya? Rugi? Mana ada rugi? Itu ibadah kita kok. Iya karena bodohnya kita itu. Kita bantuin perusahaan-perusahaan yang kalau perlu yang kita bantuin yang fundamentalnya jelek. Yang secara teknik kusut. Namanya kok bantuin? Kok bantuin yang lagi bagus? Itu mah namanya ada interest kita. Memang pengen untung kan, bukan bantu namanya. Ya enggak? Iya karena budunya mana? Ini ya karena budunya. Ya bantu negara, kita bantu BUMN. Kemudian apa? Oh iya karena nasta'in. Habis itu kita minta aja. Ya Allah saya cuma punya 1 lot. Di saham A, B, C, dan D. Ya elah. Kalau naik ke arah juga. Kagak berasa. Ya Allah gini. Pokoknya ini buatmu ya Allah. Aku minta 1 miliar aja dah. Sebulan. Nanti terjadi tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita baca doa ya ayat yang ke-6. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Ya Allah, kami meminta apa saja yang diminta oleh nabimu dan oleh seluruh orang yang saleh sepanjang zaman. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Dan minta perlindungan dari apa yang nabimu dan orang-orang salehmu sepanjang masa pernah minta perlindungan dari segala keburukan, kesialan, kejahatan, kesalahan, dosa, maksiat, apa sajalah yang pernah nabi dan orang-orang saleh minta perlindungan darimu dari semuanya itu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummati adada khalqika wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Baik, sekarang ayat yang ke-7. Doain ya. Doain saya sehat, semangat, tambah ganteng, tambah kece. Siap 2024. Iya, saya seneng afirmasi gitu loh. Ya kan, COVID nyari seneng-seneng lah supaya imun naik. Saya memikir kalau ada jadi presiden enak banget. Pagi-pagi live baca Ar-Rahman. Indonesia, yuk kita baca Ar-Rahman dulu, asik. Live sama presidennya. Ntar diberesin semua masalah, amin. Yang ketutup kebuka, yang surem terang, ya kan? Yang miring-miring dilempengin, yang samar-samar dibikin bercahaya. Udahlah, kita nih otak kita terbatas, mata terbatas, telinga terbatas. Udah serahkan sama Allah. Nah kalau kita se-Indonesia begitu, wah cakep banget. Habis pagi tuh subuh, baca Ar-Rahman, terus saya bayangin nih diri saya, ntar doa bareng deh buat Indonesia yang pada main saham, trading saham, investasi sambil pada untung, biar pada jadi owner di perusahaan-perusahaan Indonesia dan perusahaan-perusahaan asing. Saya doain dan kita berdoa bersama satu negeri diikuti juga oleh orang-orang Indonesia di berbagai negara. Udah sholat duha, biarin dah. Dibilang ria-ria dah. Muncul saya jam 8 itu. Ayo duha dulu. Ayo taruh bukunya, taruh pulpen. Yang sekolah, yang kuliah, duha dulu.
yang ngajar, yang belajar, yang kerja, ya, yang usaha, yang apa, semua duha dulu gitu. Terus baca waqiah. Udah saya mah gitu aja dah kerjaan aku jadi presiden. Ini nyenengin hati ya, imunnya biar naik. Hah? Nanti setengah 12 ya, 2024 nih, setengah 12 saya muncul lagi. Wih, Indonesia jangan lupa sholat ya, kamu nyari apa? Nyari rezeki kan? Yang punya rezeki siapa? Allah kan? Ayo kita sholat berjamaah di musola, langgar ya, dan di masjid masing-masing. Mantep itu. Allahu Akbar. Yang pada pengen dengar azan presidennya, ya silakan dengar, karena saya mau azan 5 kali sehari. Presidennya azan, keren. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu afirmasi bos, visualisasi. Anda mau jadi apa? Ayo afirmasinya mana, visualisasi mana? Keren. Ntar asar muncul lagi. Asar no, dikit lagi. Ayo, ya, jangan mikirin saham mulu. Saham aja pelototin, Quran no pelototin. Ayo kita asar dulu. Kemudian nanti saya pimpin baca waqiah dari istana presidennya Yusuf Mansur di Kampung Ketapang. Ya, istananya di pesantren. Coba tuh, istana presiden di pesantren, mana coba? Yang datang gue suruh ngaji. Kemudian maghrib, isya live, dari maghrib ke isya yasinan se-Indonesia. Nanti menjelang tidur baca Al-Mulk. Nanti ada orang bilang begini, ya cuman gitu doang, presiden kagak ada kerjaan gitu doang. Lah, emang saya ngurusin saham pakai apa? Pakai begitu-begitu aja tuh. Naik 4 kali arak loh. Jangan salah. Dulu saya utang banyak, nggak kelar nyari kemana-mana. Begitu kemudian ngeberesin iyyaka na'budunya, ngeberesin wa iyyaka nasta'innya, kemudian minta juga ihdinas siratal mustaqimnya, muncul nih ayat 7 yang kita baca. Muncul ayat 7. Ya kita baca ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta, kalaupun kita kerja, kalaupun kita usaha, kalaupun kita kemudian menikah, kalaupun kita belajar di luar negeri, kalaupun kemudian kita berkebun, bersawah, beternak, kalaupun kita nanti berdagang, berbisnis, berinvestasi, kita minta sama Allah semuanya itu menjadi apa? Menjadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Menjadi jalan kenikmatan. Menjadi jalan kebahagiaan, menjadi jalan kesenangan, menjadi jalan rezeki. Menjadi jalan kemudian berbagai kebahagiaan, keceriaan, keselamatan, perlindungan. Ghairil maghdubi, sekalian kita minta jangan sampai kemudian kita masuk ke golongan orang-orang yang dimarahin, yang dilaknat, yang ditegur, yang dihukum, yang diperingatkan, yang diazab. Waladhdallin, dan jangan sampai sesat. Proyek mah dapat, tapi kemudian yang terjadi apa? Begitu di ujung proyek malah mesti ngegade mobil, gade rumah. Ini apa-apaan? Usaha kok jadi begini? Terus kita nyalain COVID. Bukan, kata Allah. Kamu bismillahnya salah. Kamu alhamdulillahnya nggak ada. Kamu ar-Rahman ar-Rahimnya juga tipis. Kamu nggak Maliki Yaumiddin. Kamu tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu tidak ihdinas siratal mustaqim. Mana bisa ayat 7 itu aku berikan, kata Allah. Gitu. Tapi jangan khawatir, Allah Maha Pengampun. Dan kita udah doa kan, ya, dari ayat 1 tadi sampai kemudian ayat ke-6 tadi udah kita doa. Kita baca lagi doanya, sekaligus kita tutup insyaallah dengan sit, ya, salawat munjiat sekalian, kemudian istighfar dan tasbih. Kita baca lagi 7 ayat ini dari pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا ولوالدينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأمته صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات لا إله إلا الله استغفر الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Ya Allah, ampuni kami betul ya Allah, maafin kami betul. Satu demi satu dari kami Engkau ampuni, Engkau maafin ya Allah. Kasih ridhamu, naikin derajat di sisimu. Senantiasa tolong kami, bantu kami, jangan lihat dosa kami, jangan lihat maksiat kami, jangan lihat keburukan kami, kekurangan kami, kelalaian kami. Ya Allah, saya di swab kemarin, terus positif, enggak apa-apa. Engkau yang maha menyembuhkan dan maha menegatifkan. Insya Allah, habis ini swab lagi negatif. Semua yang pada COVID sembuh negatif. Amin. Sehat, pakai penyakitnya sehat. Sembuh, aman, selamat, segar, kuat, bercahaya, panjang umur. Kabulin semua hajat masyarakat Indonesia dan seluruh masyarakat dunia. Selesai semua masalahnya, capai semua impiannya. Juga hajat masalah dan impian nanti anak turunan gak zaman, dan hajat masalah impiannya orang-orang tua pun dulu-dulu sampai ketemu Nabi Adam yang belum kabulin. Ya Allah, se-Indonesia, sedunia, keluarga dan anak turunan kami semua hingga akhir zaman berilmu, beriman, taat, saleh-salehah, aman dan selalu melindungi yang lain, hebat dan menghebatkan yang lain, bahagia dan membahagiakan yang lain, senang dan menyenangkan yang lain, selamat dan menyelamatkan yang lain, semangat dan menyemangati yang lain, kaya dan mengayakan yang lain, berilmu dan berpengaruh luas, penuh ridho dan berkah dunia akhirat. Ya Allah, bila nanti kami semua menghadap-Mu, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Selamat di sakratul maut kami, indah, mudah, ringan, nggak ada azab kubur, azab hari berbangkit, azab hari hisab, padang mahsyar, masuk surga satu surga dengan Nabi Muhammad SAW, dan bisa melihat wajah-Mu yang mulia ya Allah dan bercakap dengan-Mu, bisa berkomunikasi dengan-Mu ya Allah. Ya Rabb, beresin semua masalah yang ada di tanah air-Mu Indonesia tercinta ini. Beresin semua api yang muncul biar pada padam. Beres, rempuk, aku, damai, tenang, tenteram, adem. Semuanya pada guyup, semuanya pada bagus silaturahimnya, pada saling tolong menolong, maaf memaafkan, saling menghilangkan kebencian, kemarahan, bisa duduk bareng bersama-sama membangun Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, dengan doa dari kawan-kawan semua, mudah-mudahan saya Fadil yang kemarin di swab COVID positif mudah-mudahan negatif, dan juga semua yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi jalan juga tahur, penyucian, kesucian dari dosa, maksiat, keburukan kami sendiri ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makasih ya, mudah-mudahan barokah. Kita lanjut lagi ya, gimana moodnya ya? 7 ayat kita baca sama 7 doanya, sama insya Allah 7
tadabburnya kalau keburu, insyaallah. Oke, assalamualaikum. Makasih ya doa-doanya. Makasih. Insyaallah semuanya sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.